kita membahas mengenai evaluasi refleksi terhadap diri kita. Ya, apa yang salah dengan penyakit diri kita? Terutama penyakit diri kita itu adalah tekanan hidup, tekanan ekonomi membuat masyarakat Indonesia itu berpikirnya menggunakan logika mistika. Sekali lagi, logika mistika. Logika itu berpikirnya, mistika itu mistis. Mistis itu hal-hal yang absurd. Contohnya, Anda lihat di TikTok setiap hari. Isinya selalu gondoruo, pocong, ya, boneka-boneka yang ditarik sama tali, lalu malam hari di syuting pakai baju putih. Itu yang kesian adalah gadis-gadis, dianggap pocong. Kalau Anda ketemu gadis malam-malam di kuburan, Anda udah lari terbirit-birit. Padahal kasihan gadisnya. Nah, dia nggak urusan sama logika mistika Anda. Semuanya film-film yang Anda gemari itu film horor. Itu adalah racun pikiran. Maaf ya, Tuhan tidak memberkati Anda dengan mistik. Tuhan memberkati Anda dengan logika. Itu loh. Kalau Tuhan datang pun, beliau akan mengajarkan logika. Karena itu adalah takdir manusia. Ya, contohnya, ya, sehari-hari aja, sehari-hari. Pertanyaan orang-orang haters menanyakan, Pak, ya, saya dulu ketemu dengan keturunannya Soekarno, bagaimana bla 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 bla. Mistik kamu semua. Ada profesor juga yang sampai heran. Jadi akhirnya apa? Mereka lari kepada agama. Nah, kalau profesor lari kepada agama, kan sekarang semua profesor jadi profesor agama. Maka rakyat itu nggak ada yang mikirin, karena logikanya nggak ada yang mengisi logika. Ya, saat raja ingin memberi maklumat, ya, mengumumkan saya sudah datang, itu saya diutus. Beritahukan pada rakyat, raja sudah datang. Apa sih yang diberikan raja kepada Anda? Adalah buah rohani. Anda diberikan logika. Walaupun Anda nggak ngerti apa sih omongan Pak Gun. Tapi Anda merasa bahwa, oh, ya hidup begini ini. Ya, artinya Kekaisaran Amerika, Kerajaan Amerika didukung oleh emasnya Mataram. Ada buktinya, saya saksinya. Berapa emasnya? 70.000 ton emas. Apakah ada emasnya? Ada, kalau enggak US dollar nggak mungkin dicetak. Sekarang profesor-profesor ilmu ekonomi, ilmu hukum, kembali kepada logika. Bayangin aja, besok Senin saya mau ketemu dengan Dr. Faisal Basri. Beliau itu keponakan dari Adam Malik. Beliau melihat kok kekuasaan itu yang dulu bukan begini. Dulu diplomasi itu berjalan dengan kewarasan. Kenapa sekarang jadi jual beli jabatan? Ya beliau marah-marah. Tapi seluruh Indonesia tidak ada yang mendengar. Dianggap, kalau Faisal Basri pinter, kenapa kok nggak masuk pemerintahan? Masyarakat itu sudah nggak masuk akal. Besok Senin saya mau ketemu Faisal Basri. Zaman saya bodoh, umur 23. Faisal adalah dosen saya. Saya belajar ilmu ekonomi hanya 1 tahun di UI. Magister Manajemen UI. Itu sudah cukup jadi bekal hidup saya. Sehingga ketika saya membantu raja, sudah cukup. Masalahnya adalah hidup kita ini tercerai-berai. Kembali lagi kepada prinsip peniti. Peniti ini kalau dibrodol, dilepas, dia akan kehilangan jati dirinya.
Pak Faisal Basri itu tiap hari cerita tentang kebobrokan pemerintahan, kekeliruan, ya. Tapi beliau tidak berkuasa, tidak punya power, tidak punya kuasa. Beliau hanya punya pemahaman. Itu sudah cukup bagi Tuhan. Tuhan kalau datang pun, dia akan bertanya pada Faisal. Itu sudah cukup. Gunakan pemahaman logika, sudah cukup. Urusan power itu adalah tangan Tuhan. Saya kemarin telepon kepada Pak Dr. Faisal. Sudah cukup, sudah cukup. Beliau itu 35 tahun yang lalu adalah dosen saya. 35 tahun Dr. Faisal Basri sekolah dan mengajar. Apa yang kurang? Beliau tahu semua terhadap masalah negara kita. Apa yang kurang? Kenapa kok rakyat tidak menikmati buah hasil pemikirannya? Seolah-olah, ya kenapa kok nggak jadi presiden? Jadi rakyat itu salah lihat. Seolah-olah yang berkuasa itulah yang menjadi Tuhan. Presiden, kuasa, menteri. Salah itu, salah. Sekali lagi, kalau Tuhan datang pun ke Indonesia, mampir, ya, itu akan bertanya kepada Faisal. Dan kenapa saya sebagai muridnya Faisal akhirnya bisa membantu beliau? Karena apa? Faisal memikirkan semua teori dan pandangan dia tentang kekeliruan pemerintahan kita. Saya hanya mengulurkan tangan. Ini loh, Pak Faisal, ada raja yang punya otoritas. Dia adalah donatur World Bank. Sudah cukup. Beliau bertanya, apa yang selanjutnya akan dilakukan? Saya bilang, saya laporkan semua buku-buku Faisal kepada FATF, Financial Action Task Force. Sudah cukup. FATF adalah lembaga internasional yang membekukan rekening penyalahgunaan money laundering tanpa peradilan. Mafia judi itu 5.000 orang diblokir rekeningnya, nggak ada pengadilan. Jadi, sekali lagi, ya, Anda sudah cukup, Anda sudah sarjana, Anda sudah cukup berumur, Anda pendidikan SMP pun bisa mendengarkan sejarah ini. Sudah cukup. Ya, Tuhan tidak memaksa Anda untuk jadi S3, S2. Sudah cukup. Ya. Bagi saya, ya, saya bertemu raja. Seluruh dunia ini terasa cukup bagi saya. Sudah cukup. Ya, atas kuasanya dan kekayaannya. Sudah, saya udah nggak minta apa-apa lagi. Ya. Jadi, sehari-hari saya hanya menyiarkan. Ya, tugas Anda menyiarkan kepada siraman buah rohani kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kemarin saya ketemu dengan keponakan dari atau cucu dari Jenderal Daryatmo. Jenderal Daryatmo adalah kerabat Raja Sanjoyo. Jadi saya bilang, kamu cucunya raja, ya, kamu lebih berhak daripada saya. Saya nggak ada ikatan pernikahan, pertalian darah, nggak ada. Saya hanya tikus got yang dipungut raja.